Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa amma ba'd. Bapak dan teman-teman yang terhormat, kita lanjutkan kuliah bersama. Malam ini kita akan membahas satu tema yang bertajuk hari-hari terindah. Hari-hari yang terindah. Manusia merupakan kumpulan daripada waktu dan masa. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, "Ya bani Adam, innama anta ayyam." Wahai anak Adam, sungguh kalian itu adalah kumpulan daripada hari-hari. Idza dhahaba yaumuk, dhahaba ba'duk. Apabila telah berjalan satu hari daripada umurmu, berarti telah berkurang sebahagian dari jatah hidupmu. Wa idza dhahaba ba'duk khasyya an yadhhaba kulluk. Kalau sudah banyak terbilang hari-hari yang engkau jalani, sudah banyak bahagian dan hari-hari kehidupan yang engkau tepati, ya, maka dikhawatirkan ajalmu sudah dekat menghampiri. Ini teman-teman nasihat yang sangat bagus untuk mengobati hati, mengingatkan kelalaian, membangunkan kita yang sedang di dalam tidur, di dalam kelelapan tidur. Karena pada dasarnya manusia itu mereka selalu berada di dalam kelalaian. Kita manusia selalu berada di dalam kelalaian. Makanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengingatkan kita akan satu hikmah, nasihat kehidupan yang sesuai dengan realita yang kita jalani. Apa itu? Sejatinya manusia adalah kumpulan daripada hari-hari. Kumpulan daripada hari-hari. Oleh karena itu teman-teman yang terhormat, maka perlu kita untuk mengulang, berkaca dan mengkaji untuk mengingatkan diri yang barangkali sudah jauh terlalaikan atau jauh daripada jalan Allah Zat yang Maha Terpuji. Saya dan kita semua menjadi orang yang terpanggil dalam hal ini. Apa itu? Adakah hari-hari yang kita jalani adalah hari-hari yang terindah, atau justru sebaliknya? Justru sebaliknya. Kalau kita berbicara teman-teman tentang hari-hari yang terindah, maka manusia akan melihat dari berbagai persepsi. Ada yang melihat hari-harinya indah dari sisi apa? Dari sisi hobi. Ya, apabila dia sukses melaksanakan hobinya di hari itu, berarti itulah hari terindah baginya. Di sisi lain ada orang melihat hari terindah itu hari apa, Pak? Hah? Hari pertama dia menikah. Ya, hari pertama menikah itulah hari terindah. Ada pula yang lain melihat hari terindah adalah hari di mana mereka bisa melakukan perkara-perkara tertentu, ya, mungkin lamaran pekerjaan diterima, atau hari pertama kali dia wisuda, ya, dan yang semisalnya. Pertanyaan, apakah benar itu hari yang terindah di dalam kehidupan kita? Ya, benar atau tidak? Mari kita lihat bagaimana penjelasan dan keterangan dari para ulama kita. Teman-teman yang kami hormati, bahwasanya hari-hari terindah dalam kehidupan manusia adalah hari di mana dia melakukan sesuatu untuk kebahagiaan yang hakiki. Inilah hari yang terindah. Inilah hari yang terindah. Nah, kalau itu yang mana? Mana hari-hari yang terindah? Yang pertama adalah hari yang kita jalani di muka bumi ini dalam melakukan berbagai ketaatan kepada Allah, kemudian hari yang jauh, bahkan kalau bisa bersih dari maksiat. Itulah hari terindah. Itulah hari terindah.
Kenapa tidak, teman-teman? Karena kita manusia, dan kita perlu sadar, teman-teman, bahwasanya keindahan dan kebahagiaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mencari kebahagiaan, mencari sesuatu yang terindah, bukan dengan cara yang Allah syariatkan, mungkinkah kita meraih kebahagiaan? Mustahil, teman-teman. Mustahil. Iya. Ada orang mencari kebahagiaan, cari keindahan hidup dengan apa? Dengan hobi. Iya. Bahkan ada yang lebih parah daripada itu. Orang menjadikan hari terindahnya dalam kehidupan semakin banyak dia bermaksiat. Maka itulah hari terindah baginya. Maka kita katakan orang ini tertipu. Iya. Kenapa, teman-teman? Karena hobi dan yang namanya hobi dan maksiat itu ada titik jenuh. Benar apa tidak, Pak? Hobi, teman-teman, kan kita masing-masing punya hobi ini. Saya punya hobi, Bapak yang hadir sekarang, kita punya hobi yang bervariasi. Satu di antara kita barangkali hobi kita tidak sama. Pertanyaan, hobi itu kan menyenangkan apa tidak? Menyenangkan, Pak. Tapi ada enggak titik jenuh? Ada enggak titik jenuh? Ada. Ada orang hobinya mancing. Berjam-jam dia bisa duduk di tepi laut, Pak, di tepi sungai, di bawah terik matahari. Tak pakai payung enggak, Bapak? Ditemani oleh secangkir kopi. Mau dapat ikan atau tidak dapat ikan, dia betah bertahan. Kenapa, Pak? Hobi. Iya. Pertanyaan, ada enggak titik jenuh? Ada. Ada titik jenuh. Jadi orang yang menghabiskan hari-harinya dengan hobi, apalagi hobi itu tidak bermanfaat, tidak ada mengangkat derajatnya di akhirat, maka hari-hari yang dijalani bukanlah hari yang terindah. Yang lebih parah daripada itu, orang-orang yang tertipu menghabiskan hari-harinya dengan maksiat. Dan ini lebih parah. Dan ini adalah lebih parah. Kenapa? Karena maksiat yang dia lakukan, walaupun dia maksiat itu ada kepuasan, tetapi tidak ada kebahagiaan. Maksiat puas enggak, Pak? Ada kepuasan enggak maksiat itu? Ada. Orang kalau sudah melakukan maksiat puas dia, ada kepuasan. Tetapi setelah kepuasan itu tidak ada yang namanya kebahagiaan. Kenapa? Hati bergejolak. Coba teman-teman rasakan. Ada enggak hari yang pernah kita lewati di dalamnya ada maksiat? Ada apa tidak? Pasti ada. Enggak ada yang kosong daripada itu. Enggak ada yang bersih manusia dari maksiat, teman-teman. Nabi SAW sudah menyatakan realita itu. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti terjatuh kepada kesalahan tanpa terkecuali. Namun nanti kesalahan itu bertingkat-tingkat levelnya. Ada yang tingkatnya ekonomis, ada yang tingkatnya VIP, ada yang lebih daripada itu. Bahkan ada yang keluar jalur, Pak, sampai keluar daripada Islam. Beragam. Tetapi kata Nabi, wa khairul khata'ina at-tawwabun. Orang-orang yang bersalah itu adalah hal yang lumrah. Namun orang yang terbaik adalah orang yang ketika dia salah, dia kembali rujuk, bertaubat, mengakui kesalahannya di hadapan Allah, kemudian diiringi hari-harinya dengan ketaatan, sehingga kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan di hari-hari yang lalu tenggelam di dalam samudera kebaikan. Yeah. Jadi orang yang masuk surga itu syaratnya tidak harus, bukan berarti harus tidak pernah berbuat salah. Penduduk surga itu rata-rata orang yang berdosa, rata-rata. Tetapi dosanya justru tenggelam dalam samudera amal kebaikan. Para sahabat dulu berdosa. Bahkan di antara mereka ada yang musyrik sebelum Islam datang kepada mereka. Umar bin Khattab itu musyrik, pernah melakukan apa? Kesyirikan di zaman jahiliyah. Bahkan yang lebih berat lagi, jarimah yang dia lakukan, dia pernah ingin memenggal lehernya Nabi SAW. Akan tetapi ketika cahaya Islam masuk ke dalam sanubarinya, Umar menjadi orang yang terbaik setelah Nabi SAW dan Abu Bakar. Justru orang yang akan membunuh, yang pernah menjadi preman dan gangster untuk menghabisi nyawa Nabi, pada akhirnya jenazah yang terbaring di sebelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Namun perlu diketahui, orang yang ketika melakukan kesalahan dan maksiat, namun dia justru betah di atas maksiat, ini adalah orang yang paling hina dan celaka. Orang yang paling hina dan celaka. Ada ayat dalam Al-Quran, surat apa, Pak Andrian? Apa surah itu?
surat apa itu Al-Qiyamah. Surat kita lihat ayatnya. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang berbuat maksiat namun betah di atas apa? Di atas maksiatnya. Berbuat maksiat tapi betah di atas apa? Di atas maksiatnya. Coba kita lihat ayatnya biar pas uh, dalam kalimatnya. Baik. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang berbuat maksiat dan mereka terus-menerus di atas kemaksiatannya. Berbuat maksiat dan terus-menerus di atas kemaksiatannya. Orang yang seperti ini, teman-teman, adalah orang yang tidak merasakan keindahan hidup. Kenapa? Setelah dia berbuat maksiat, meskipun kepuasan terpenuhi, akan tetapi setelah itu, setelah dia berbuat maksiat, justru hatinya akan menjadi kering kerontang dan gersang. Iya. Ada satu ucapan yang bagus yang dinisbatkan kepada Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Perhatikan teman-teman. Apa kata beliau? Inna masyaqqati at-ta'ati yabqa wa yabqa yadhhab wa yabqa thawabuha. Sesungguhnya kelelahan daripada melakukan ketaatan akan pergi, namun setelahnya akan tersisa pahala dan kebahagiaan yang menanti. Wa inna masyaqqata al-maksiyati tazhab. Adapun orang yang candu, bahkan lelah-lelah melakukan kemaksiatan, kepuasannya itu akan pergi. Kenikmatan, wa inna ladzatal ma'asi tazhab. Kelezatan orang melakukan maksiat juga akan pergi. Ya, tidak akan terus membersamainya. Wa yabqa iqabuha. Namun setelah itu akan ada punishment, hukuman, azab dan siksaan yang menanti. Kenapa teman-teman? Karena maksiat tidak menjadikan hari-hari itu menjadi hari yang indah. Nah, kalau begitu apa yang membuat hari kita indah, Pak? Tidak ada lain. Hari pertama yang membuat kita yang bisa kita dapatkan hari terindah dalam kehidupan ini adalah hari di mana dilakukan di dalamnya banyak ketaatan demi ketaatan. Banyak ketaatan demi ketaatan. Karena ketaatan teman-teman akan melahirkan kebahagiaan. Capek ya, ada capek. Capek tidak beribadah teman? Capek. Pak Fitra aja mungkin jalan kaki dari rumah barangkali ya. Ngambil pahala besar jalan kaki dari rumah untuk salat berjamaah di Masjid Grand Community. Iya, capek Pak, orang keringat gitu. Sejadi. Akan tetapi kelelahan itu akan pergi. Setelahnya datang apa Pak? Kebahagiaan. Kita merasa nyaman. Hari-hari kita merasa apa? Merasa bahagia. Iya. Inilah hal-hal yang membuat seseorang itu bisa berbahagia. Dan perhatikan teman-teman, seluruh bentuk ibadah maka akan menyisakan membuat hari-hari kita menjadi hari yang terindah. Menjadi hari yang terindah. Apa contohnya? Seperti orang yang beribadah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berzikir. Itu membuat hari kita indah apa tidak? Indah. Orang yang berzikir mengingat Allah, ya, melakukan ketaatan berupa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, hari-harinya akan indah. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Orang-orang yang tenang, yang paling bahagia, yang paling indah hari-harinya adalah orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah karena kebahagiaan hati, kenyamanan jiwa hanya akan bisa diperoleh dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mengingat Allah teman-teman, di samping kita melafazkan kalimat-kalimat zikir, ya. Kalimat zikir seperti subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Nabi bersabda, ahabbul kalami ila Allah subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kalimat yang paling Allah cintai adalah kalimat subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kalimat itu dicintai oleh Allah dan Allah akan berikan kebahagiaan kepada kita. Apalagi kalau kalimat zikir itu diiringi dengan pengagungan di dalam hati,
yang diawali dengan fahamnya kita akan makna zikir yang kita ucapkan. Zikir teman-teman tidak ada seseorang mengucapkan umpama Allahu Akbar, mengucapkan Alhamdulillah, berpahala saja, pahala, dihitung pahala. Tapi akan lebih mengena ke dalam jiwa dan hatinya jika zikir itu diiringi dengan apa? Dengan penghayatan. Tentu penghayatan bisa kita peroleh dengan apa, Pak? Dengan faham kita apa makna zikir. Contoh, kita mengucapkan apa? Kita ucapkan di antara zikir hasbi Allah. Hasbi Allahu la ilaha illa. Ya? Apa artinya, Pak? Apa artinya hasbi Allah? Bagus. Ahsan. Cukuplah Allah bagi saya. Coba, Pak. Ini diawali sebuah kalimat. Kita mengucap, andai seorang muslim mengucapkan hasbi Allahu la ilaha illa. Tak faham dia dengan terjemahan apalagi maknanya, dia sudah berpahala. Tapi akan lebih mengena ke dalam jiwa dan sanubari kita ketika makna zikir itu dihayati dan difahami. Coba ketika kita mengucapkan, Pak, hasbi Allah la ilaha illa, cukuplah Allah bagi saya. Kalau kita mencukupkan diri kita dengan Allah Rabbul Alamin, kita sudah bertumbuh, sudah bersandar kepada segala sesuatu yang kepada sesuatu yang sangat, yang maha kuat, di mana sandaran itu tidak akan pernah rapuh. Ya, sandaran yang sangat kuat. Kalau dia mencukupi, maka akan memberikan kecukupan kepada kita dengan sempurna. Ditambah dengan setelah itu la ilaha illa. Di sini ada makna pengagungan terhadap uluhiyah Allah. Makna tauhid al-uluhiyah kepada Allah. Tidak ada ilah. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang benar kecuali dia. Makna ilah, teman-teman, adalah al-ma'bud. Makna ilah adalah al-ma'bud. Apa arti al-ma'bud? Yakni sesembahan. Jadi menerjemahkan makna la ilaha illallah tidak boleh diterjemahkan dengan tidak ada Tuhan selain Allah. Ini terjemahan yang fatal. Terjemahan yang keliru. Perhatikan, Pak. Kalimat la ilaha illallah tidak bisa diterjemahkan dengan tidak ada Tuhan selain Allah. Kenapa? Karena makna ilah dalam kalimat la ilaha itu gak bisa diterjemahkan dengan Rabb. Kalau Tuhan itu maknanya Rabb. Apa itu Rabb? Yakni kita esakan Allah di dalam perbuatannya. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memberi rezeki dan segala sesuatu. Yakni dalam perbuatannya. Hal ini sudah diakui oleh manusia secara umum, terkhusus orang-orang Arab jahiliyah dahulu. Bisa dipahami, Pak? Abu Lahab dan Abu Jahal, ketika ditanya dia, siapakah yang menciptakan Anda, wahai Abu Lahab? Apa jawabannya, Pak? Apa jawabannya? Rabbul Alamin. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah Rabbul Alamin. Tapi giliran dia mengucapkan la ilaha illallah, gak mau, Pak. Apa alasannya, Pak? Karena di dalam makna ilah terkandung makna al-ma'bud. Oleh karenanya menerjemahkan la ilaha illallah yang tepat adalah tidak ada sesembahan. Karena makna ilah di situ khusus, yakni Rabb, Tuhan yang Rabb yang layak untuk disembah hanya satu. Dan di sana makna apa? Penyembahan. Oleh karenanya ketika kita mengucapkan hasbiyallahu la ilaha illallah, di sini ada makna penyandaran, bersandar diri kepada Allah, kemudian diiringi dengan kalimat tauhid. Berikutnya kata dalam zikir yang sama, alaihi tawakkalt, dan hanya kepada Allah aku bertawakal, ya, wa huwa rabbul arsyil azim, dan dialah Rabb pencipta arsy yang agung. Arsy, teman-teman, adalah makhluk yang paling besar. Ya. Nah, di saat kita memahami makna zikir ini, akan hiduplah tumbuh di dalam hati sikap optimis. Kenapa tidak? Kita memohon dan bersandar kepada Allah yang memiliki arsy yang sangat besar. Dan makhluk yang sangat besar saja itu di bawah genggaman Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan urusan-urusan lebih kecil daripada itu? Oleh karena teman-teman, ya, ketika kita menemukan masalah, maka hendaklah rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah bertawakal kepadanya semata. Makanya orang yang mengingat Allah, berzikir kepadanya, ini adalah orang yang paling bahagia di muka bumi. Kenapa? Karena dia sedang mengetahui siapa yang berhak untuk kita bertelekan kepadanya. Ada perkataan yang bagus dari seorang as-salaf, yakni Imam Malik bin Dinar.
Malik bin Dinar ada satu perkataan yang bagus, kata beliau begini, Pak. Kharaja ahlud dunya minat dunya. Sungguh orang-orang yang telah bergelimang dengan kenikmatan dunia, dengan kekayaan dan harta dunia, telah meninggal dunia, telah keluar dari dunia. Walam yaduku atyab ma fiha. Tapi sayangnya dia tidak pernah merasakan hari-hari terindah. Tidak pernah merasakan kelezatan yang paling lezat, nikmat yang ada di muka bumi ini. Kemudian ditanyakan kepada beliau, wahai imam, apa maksud kelezatan dunia yang paling lezat, yang tidak pernah disentuh oleh orang-orang terkaya sekalipun? Ya, apa kata beliau, teman-teman? Ai ma'rifatullahi wa mahabbatihi. Yaitu engkau mengenal Allah dengan pengagungan kepadanya dan kecintaan kepada Allah Rabbul Alamin. Inilah ya salah satu sebab untuk meraih, menjadikan hari-hari kita hari yang bahagia. Baik, kemudian jenis ibadah yang lain apapun bentuknya, teman-teman, semua itu akan menjadikan hari-hari kita hari-hari yang indah, hari yang indah. Ada dalam hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menyebutkan tentang 7 orang yang Allah akan lindungi di hari kiamat. Salah satunya siapa? Salah satunya siapa? Yaitu rajulun dzakarallaha khaliyan. Seseorang muda, seorang lelaki, muslim atau muslimah, dia mengingat Allah dalam khalian, dalam keadaan sendiri, fafadat aina, tiba-tiba matanya melelehkan air mata. Apa sebabnya, Pak? Kebahagiaan. Dan ini kebahagiaan yang tidak bisa dibeli. Iya, usahakanlah teman-teman ada hari-hari seperti ini yang kita temukan. Menangis ketika kita mengingat Allah dalam kesendirian. Tidak perlu kita menangis di samping orang lain. Ketika orang banyak, tidak perlu kita menangis. Tapi jadikanlah tangisan itu tangisan yang benar-benar tulus dari hati. Kapan itu? Ketika kita mengingat Allah dalam kesendirian, tiba-tiba air mata meleleh. Kenapa, Pak? Karena harapan, takut, kemudian rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah hari itu berlalu dengan kita? Jika pernah, berarti insya Allah Anda termasuk orang yang pernah merasakan hari terindah dan berpotensi, berpeluang untuk mendapatkan hari yang lebih indah lagi. Ya. Kalau hati kita tidak pernah menangis karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala, teman-teman, berarti hati kita adalah hati yang keras, bahkan lebih keras daripada batu. Ya. Daripada batu. Berarti hati ini butuh diobat dengan pengobatan khusus. Pengobatan yang khusus. Kemudian juga, teman-teman, para ulama dahulu, para as-salaf, mereka menjadikan hari-hari mereka dalam kebahagiaan justru dalam apa? Dalam melakukan ketaatan. Iya. Dalam melakukan ketaatan. Ada satu perkataan yang bagus dari Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Khalid bin Walid, teman-teman, beliau bukanlah ahli ibadah. Khalid bin Walid bukanlah beliau termasuk ahli ibadah. Beliau adalah sahabat yang digunakan oleh Nabi sebagai miniatur militer. Miniatur terhebat militer di kalangan sahabat adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid Saifullah al-Maslul. Kendatipun demikian, teman-teman, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, beliau bisa menangkap peluang untuk menjadikan hari-hari terindahnya di muka bumi di dalam jihad fisabilillah. Sampai beliau pernah mengatakan suatu kali, ma min lailatin, tidaklah ada satu malam pun yang berjalan dalam kehidupan. Tak pernah aku melalui satu malam pun, ya. Ma min lailatin yuhda ilayya fiha arusun. Tidaklah ada satu malam di mana malam itu diberikan kepada seorang pengantin perempuan yang sudah dihias, ya. Wa ana laha muhibbun, sementara saya mencintai calon istri itu. Maksudnya dia, Khalid bin Walid, andaikan ada satu malam di mana malam itu aku dipersiapkan untuk untuk istri yang sudah dihias, dan ini merupakan malam pertama untuknya, tidaklah hari itu ahabbu ilayya min lailatin, tidak lebih aku cintai daripada suatu malam di mana malam itu adalah syadidatil burud, malam yang sangat dingin, kathiratil jadid, dan malam yang membeku, fi sariyatin, di dalam persiapan sebuah peperangan, yusabbihu fiha al-adu, di mana besok pagi saya akan menghadapi
perperangan. Faham teman-teman? Khalid bin Walid mengatakan, andaikan ada suatu malam, di mana malam itu adalah malam pertamaku, adanya istri yang akan menemaniku, di mana istri yang cantik, yang aku cintai, dan dia sudah berhias. Tidaklah malam itu lebih aku cintai, ya, melebihi daripada suatu malam yang dingin, malam yang membeku. Maksudnya mungkin perang ke daerah Romawi, karena daerah Syam itu dulu Pak dingin sekali. Daerah Syam itu dingin Pak. Kalau pasukan perang dahulu, ada aturan perang itu adalah aturan militer. Perang hanya boleh dimulai pagi hari, nggak boleh malam hari Pak. Kalau umpama perang sudah tabur perang, perang sudah dimulai, kemudian matahari sudah mau terbenam, perang belum selesai. Apa yang terjadi? Stop perperangan. Gitu dulu Pak. Itu dulu perperangan. Iya. Nah, Khalid bin Walid sering berperang ke daerah Romawi. Dan tentu beliau akan menjalani daerah atau negeri-negeri yang sangat dingin. Dingin yang membeku di malam hari. Nah, malam hari yang besok pagi aku akan menghadapi musuh. Itu lebih aku cintai melebihi daripada malam yang aku dipersiapkan untuk bertemu calon istri yang cantik jelita. Pertanyaan teman-teman, kenapa Khalid bin Walid memiliki hari terindah yang sedemikian? Karena beliau mencintai atau menjadikan hari terindah dalam kehidupannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dalam ketaatan. Oleh karena teman-teman, pada poin pertama ini kesimpulannya adalah hari yang terindah bagi kita, bagi manusia adalah hari di mana kehidupannya banyak melakukan ketaatan dan sedikit melakukan kesalahan. Semakin jauh kita dari maksiat dari itu, maka hari itu adalah hari terindah bagi kita. Itulah hari yang layak untuk kita jadikan lebaran. Kenapa? Saya hari ini berhasil membaca Al-Quran. Sholat 5 waktu terjaga di masjid. Ya. Kemudian sholat sunat bisa dilengkapi. Ya. Sholat sunat minimal roti. Ya. Kemudian bisa belajar ilmu agama, baca buku agama sekian lembar contohnya. Maka dan maksiat tidak saya tentu di hari itu. Saya tidak melihat tontonan haram, tidak melihat foto-foto yang tidak benar. Saya tidak membuka membuka hal-hal yang berbau ghibah dan sebagainya. Maka itu adalah hari lebaran kita. Hari lebaran kita dan itu hari terindah. Ini yang pertama teman-teman. Hari yang di dalamnya banyak ketaatan dan jauh dari kemaksiatan. Yang kedua, hari yang terindah bagi seorang hamba adalah hari dikala perjumpaan dengan Allah Rabbul Alamin. Perjumpaan dengan Allah Rabbul Alamin, yakni hari kita berpisah dengan dunia ini. Mungkin tidak itu terjadi, Pak? Nah, mungkin tidak itu terjadi? Mungkin. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan hal itu di dalam Al-Quran. Ya, di mana ketika seseorang hamba berpisah ruh dengan jasad. Kalau ruh dengan jasad pisah berarti berpisah apa Pak? Berpisah dengan dunia. Sudah terjadi kiamat kecil untuk kita. Terjadi kiamat kecil untuk kita. Berpisah ruh dengan jasad, otomatis kita akan meninggalkan segala bentuk pernak-pernik dan kesenangan dunia. Hatta istri dan anak-anak yang kita cintai sudah berpisah dengan kita. Benar atau tidak? Tapi ketahuilah teman-teman, ternyata bagi seorang muslim, hari itu merupakan hari terindah. Momen yang ditunggu oleh orang-orang yang mulia. Kenapa tidak? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan dalam Al-Qur'an, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, meyakini, mengimani bahwasanya Rabb kami satu-satunya adalah Allah. Tsumma istaqama. Kemudian dia istiqamah, konsisten di atas komitmen itu. Artinya konsekuensi imannya dilakukan. Apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaika. Di saat itu akan turun secara berbuyun-buyun para malaikat kepadanya. Ya, apa yang dilakukan malaikat tadi turun? Ya, yang dilakukan adalah alla takhafu wa la tahzanu. Para malaikat itu berkata kepada orang muslim yang akan meninggalkan dunia tadi, jangan engkau takut dan jangan engkau bersedih hati. Wa absyir bil jannah. Ini saksi bahasa.
Dan hari ini adalah engkau akan dikabarkan dengan berita gembira berupa surga yang sudah Allah janjikan kepadamu. Wa bisyuril jannah allati kuntum tu'adun. Iya, yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Apa maksud ayat ini, Pak? Maksud ayat ini kata para ulama, yakni seorang muslim ketika berpisah ruh dengan dunia, dengan jasadnya, maka hari itu adalah hari yang momen yang terindah baginya. Karena para malaikat akan turun kepadanya. Ngapa, Pak? Ngapain, Pak? Memberi kabar gembira. Karena orang muslim ketika dia berpisah dengan jasad ada kekhawatiran. Biasa namanya tabiat manusia takut dengan kematian. Takut dah mati, Pak? Takut mati. Tabiat kita manusia takut mati. Iya, tabiat kita manusia takut mati. Akan tetapi teman-teman, ada saat-saat yang disebut dengan al-ihtidar namanya. Apa itu saat ihtidar? Yakni saat akan berpisah ruh dengan jasad dan ruh itu sudah sampai di kerongkongan. Inilah momen yang merupakan halte perpisahan antara dunia dengan alam barzakh. Halte ini teman-teman, ini halte yang sangat menentukan. Di mana alam seseorang sudah berubah. Yang disebut dengan sakaratul maut. Apa itu sakaratul maut, Pak? Ketika jasad ruh sudah sampai di kerongkongan. Itu adalah halte yang sudah masuk kita ke alam kedua, alam gaib. Di saat itu kita akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mata kita menjadi tajam. Mata menjadi tajam. Kenapa, Pak? Karena kita sudah melihat perkara-perkara gaib yang sebelumnya tidak pernah kita lihat. Di antaranya apa? Kita akan melihat para malaikat. Kita akan melihat para malaikat. Sebagaimana dibisarkan oleh ayat tadi. Ketika seseorang mukmin akan meninggal dunia, tatanazzalu alaihimul malaikat. Akan turun kepada mereka para malaikat. Siapa para malaikat itu? Yani para malaikat yang Allah tugaskan dari langit membawa kain pembungkus, kain kafan dari surga. Sebagaimana datang dalam hadis Barra bin Azib radhiyallahu anhu disebutkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad. Kedua hadis yang baru kita dengar, hadis yang sangat panjang. Ketika Nabi mengumpulkan seorang sahabat Ansar sembari menunggu lahat digali selesai, maka beliau melihat ke langit, kemudian menegur ke bawah dan memukul tanah dengan ranting sebanyak 3 kali. Kemudian beliau bersabda, "Ista'idu billahi min adzabil qabr." Diulang 3 kali Nabi. Wahai para sahabatku, hendaklah kalian berlindung kepada Allah dari azab kubur. Ini dalil menunjukkan azab kubur itu ada. Kemudian Nabi menjelaskan dalam hadis yang panjang bagaimana perjalanan ruh orang mukmin dan ruh orang kafir. Kita bicara tentang ruh orang mukmin. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan mereka. Bagaimana ruh orang mukmin keluar, teman-teman? Ketika ruh sudah sampai di kerongkongan, itu berarti kita sudah masuk di alam yang gaib. Apa alam gaib? Kita akan melihat para malaikat turun berduyun-duyun. Karena kata Allah dalam ayat tadi apa? Tatanazzal. Huruf tanya diulang 2 kali. Bukan tanazzala, tapi tatanazzala. Di mana dalam kaidah bahasa Arab, kalau nambah huruf nambah makna, Pak. Iya, nambah huruf nambah makna. Artinya apa? Kalau tanazzala berarti turunnya sekali. Tapi kalau tatanazzala alaihimul malaikat, para malaikat turun kepada mereka, jadi turunnya terus. Ini datang lagi, ini datang lagi. Ngapain, Pak? Menyaksikan perpisahan ruh seorang mukmin dengan jasadnya. Di mana malaikat tadi ditugaskan oleh Allah membawa kain kafan dari surga, dan aromanya lebih wangi daripada ud atau kasturi yang ada di muka bumi. Kemudian mereka menjauh. Setelah itu datanglah malakul maut. Malakul al-maut. Nah, ketika malakul maut ini datang, malaikat duduk, itu ruh orang mukmin sudah melihat kondisi malaikat itu. Makanya inilah kondisi yang disebut dalam hadis di mana taubat seseorang tidak lagi diterima. Kalau sudah sampai fase ini, Pak, fase ini taubat tidak lagi diterima. Nabi SAW dalam hadis bersabda, Innallaha la yaqbalu taubatal abdi, atau innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan senantiasa menerima taubat seorang hamba selama dia belum ghargir. Apa itu ghargir? Ya, ghargir kata para ulama yaitu waktu ihtidar.
di mana ruh sampai di kerongkongan, dan di saat-saat itu dia tahu bahwasanya kematian pasti mendatanginya dan dia tidak bisa lagi kembali ke dunia. Itu gharqir namanya, gargara. Nah, saat-saat ini Bang, nggak ada lagi taubat. Jadi taubat itu senantiasa dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba siang dan malam, kecuali sampai datang dua waktu yang pasti. Nabi bersabda, "Inna Allah yabsutu ayyadahu." Sesungguhnya Allah senantiasa membentangkan kedua tangannya siang dan malam untuk orang yang berbuat maksiat di siang hari, maka Allah memanggil, "Wahai fulan, hai hamba yang berbuat maksiat di malam hari, berbuat maksiat di siang hari, bertobatlah di malam hari." Berbuat maksiat di malam hari bisa dipanggil oleh Allah, "Wahai fulan, hamba-hambaku yang berbuat maksiat di malam hari, bertobatlah di siang hari." Demikian terus Pak. Sayangnya Allah kepada kita sampai datang dua waktu yang pasti. Kalau sudah datang dua waktu yang pasti ini, taubat ditutup, gak lagi diterima. Kapan itu Pak? Satu, ketika gargara, jadi ruh melewati kerongkongan, sudah melewati kerongkongan. Yang kedua kapan? Yang kedua kapan? Ketika matahari terbit dari arah barat. Kalau sudah dari sana Pak, terbitnya matahari, enggak lagi normalnya, ya, maka taubat tidak lagi diterima. Nah, sebelum masa dua datang ini adalah masa taubat dibuka. Baik. Nah, masa ini teman-teman, bagi orang yang beriman, justru kenyataannya adalah kenyataan yang indah. Di mana para malaikat memberikan kabar kepada orang tadi, "Wahai fulan, jangan engkau bersedih. Jangan engkau khawatir dengan istri, anak-anakmu yang kau tinggalkan di dunia. Dan jangan engkau khawatir apa yang akan terjadi di alam kubur. Dan jangan engkau khawatir apa yang akan engkau temui nanti di padang mahsyar." Apa kata Allah? "Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya." Kami adalah penolong kalian dahulu di dunia, yang memberi motivasi kalian untuk melakukan ketaatan, mengingatkan kalian, membisikkan kepada hati kalian yang masih bersih, jangan dekati maksiat. Sekarang kita mau dekat maksiat, bahkan ada fitrah kita berbicara, ini maksiat ini, baik saya tinggalkan. Ya, ketika syahwat aroma maksiat ini datang kepada kita, baik melalui media sosial, melalui lingkungan dan semisalnya, kita berusaha berpaling. Berusaha berpaling berarti ini adalah apa? Isyarat kebaikan. Nah, kata para malaikat, kami adalah penolong kalian. Diberikan kabar gembira. Dan itu adalah hari terindah. Itu adalah hari yang apa? Hari yang terindah. Kalau hari itu bisa kita temukan, maka itulah hari lebaran bagi kita. Hari terindah dan hari lebaran kedua bagi kita. Baik. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, mendengar Nabi SAW bersabda bahwasanya sesungguhnya Allah seorang mukmin akan senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang mukmin senang bertemu dengan Allah, maka Allah akan cinta pula bertemu dengannya. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kita mau bertemu dengan Allah? Maksudnya meninggal dunia dalam keadaan bahagia. Semua kulluna yakrahul maut." Setiap kita benci namanya kematian. Apa kata Nabi? "Wahai Aisyah, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah ketika roh berpisah dengan jasad, di saat itu orang mukmin diperlihatkan perkara-perkara yang gaib. Malaikat yang membawa kain kafan dari surga, diberikan kabar gembira kepadanya untuk tidak perlu takut. Kemudian dilihatkan surga yang akan dia tempati nanti kalau sudah berlangsung hari kiamat. Maka hari itu adalah hari yang bahagia untuk sang muslim tadi. Kemudian dia meminta kepada Allah, "Ya Allah, segerakanlah untuk agar aku pulang ke rumahku yang telah aku janjikan." Pada ini hari apa Pak? Hari kedua, hari yang terindah bagi seorang muslim. Kemudian berikutnya, hari yang terindah bagi seorang muslim teman-teman adalah hari pertama kali dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad pernah ditanya, ada seorang lelaki datang dari daerah Iran, daerah Khurasan, Iran sekarang, datang ke Imam Ahmad di Irak, di Baghdad. Dahulu Baghdad namanya, sekarang Irak. Jadi Iran dengan Irak itu kan jauh ya, jauh. Pemuda ini berjalan melakukan safar menuju Baghdad hanya untuk satu pertanyaan yang ditanyakan kepada Imam Ahmad. Sampai di Baghdad dia berkata, "Wahai Abu Abdillah, saya ingin bertanya kepadamu. Jauh-jauh saya datang nih dari Iran, ya, dari Khurasan. Saya ingin bertanya kepadamu tentang suatu permasalahan." Kata Imam Ahmad, "Apa itu?" Kata pemuda tadi, lelaki tadi,
mata yajidul abdu ta'matah. Kapan seorang hamba akan merasakan istirahat yang sempurna? Apa jawaban Muhammad? Inda qadami, inda awwali qadamihi yadkhul jannah. Seseorang hamba akan merasakan kebahagiaan hari yang terindah ketika pertama sekali kakinya menginjak tanah surga. Semoga Allah jadikan kita semua termasuk orang-orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab dan tanpa adab. Inilah hari yang disebut oleh Imam Muhammad sebagai hari yang terindah. Kapan itu, Pak? Pertama sekali kaki menginjak surga. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan ucapan penduduk surga awal-awal dia masuk surga, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qalu alhamdulillahi alladzi adhaba 'anna al-hazan. Dan penduduk surga itu berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami segala bentuk kegundahan, segala bentuk kesedihan, Pak, hilang ketika kaki masuk ke dalam surga. Ya. Kenapa, Pak? Karena ini adalah kampung kebahagiaan yang hakiki, kampung kebahagiaan yang asli. Ya. Adapun di dunia ini tidak akan pernah kita lekang dari namanya sedih dan musibah. Tidak pernah lepas itu. Tidak akan pernah lepas. Kenapa? Karena kita berada di dunia. Adapun surga adalah negeri yang sangat penuh dengan kebahagiaan, bahkan merupakan segala bentuk kesedihan, mara bahaya dan musibah yang pernah kita alami. Datang dalam Sahih Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati jannah." Apabila penduduk surga telah masuk ke dalam surga, ya. Kemudian kata Nabi SAW, "Yu'ta bi an'ami ahli dunya atau yu'ta bi asyaddin nasi busan min ahli jannah." Akan didatangkan nanti orang yang paling menderita hidupnya di dunia, tapi dia termasuk penduduk surga. Lalu dikatakan kepadanya, "Hal marra bika bu'sun qat?" Wahai anak Adam, apakah engkau pernah dulu merasakan musibah atau rasa sakit, petaka di dunia? Apa kata orang tadi? La wallahi ya Rabb, ma marra biya bu'sun qat. Demi engkau wahai Allah, aku tidak pernah merasakan kesulitan dan kepayahan ketika di dunia dahulu. Pada orang ini kata Nabi apa tadi, Pak? Orang yang paling menderita hidupnya, orang yang paling susah hidupnya dikala di dunia, musibah, petaka, penyakit. Tapi ketika dimasukkan dia ke dalam surga sebentar, kemudian ditarik keluar dan ditanya, apakah Anda pernah dulu merasa sedih di dunia? Katanya tidak pernah, wahai Allah. Ini dalil yang menunjukkan surga itu akan melupakan segala bentuk kesedihan yang pernah kita rasa di dunia ini. Sedih di dunia ini, Pak, ini adalah langganan. Tidak bisa tidak. Ya. Kesulitan dan kesedihan di dunia ini tidak bisa tidak. Siapa saja pasti akan merasakan kesedihan. Tapi ketahui, bagi seorang muslim, tidaklah dia merasa sedih, merasa cemas, hatta duri yang menusuk telapak kakinya, itu semua akan menghapuskan dosa dan kesalahan dan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah hari perjumpaan, hari ketika di mana seorang muslim masuk ke dalam surga, ya. Dan itu adalah hari yang terindah. Kemudian yang keempat, teman-teman, hari yang terindah adalah ketika kita bertemu dengan keluarga di dalam surga. Ini hari terindah. Hari ketika kita berkumpul dengan keluarga di dalam surga. Mau tidak masuk surga bersama anak kita, Pak? Sedih tidak kalau ada sama keluarga kita di surga, tapi anak kita, na'udzubillah, disuruh di neraka. Sedih apa tidak? Sedih sekali. Karena di antara kesempurnaan kebahagiaan itu ketika seorang muslim masuk surga bersama keluarganya. Mungkinkah kita masuk surga bersama keluarga? Mungkin. Karena Allah yang sudah menjanjikan hal itu. Allah berfirman di dalam dua ayat di dalam Al-Quran. Satu terdapat di surat At-Tur. Allah berfirman, "Walladzina amanu
dan orang-orang beriman. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Kemudian dia, anak-anak cucu dan keturunannya mengikuti ayahnya dalam keimanan. So, keimanan yang sedikit. Apa kata Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan pertemukan, akan kumpulkan dia dengan anak-anak cucu dan keluarganya di dalam surga. Wa ma alatnahu bin amalihim syai'. Dan kami tidak mengurangi jatah kebaikan yang dilakukan oleh orang itu sedikit pun. Ini ayat pertama. Ayat yang kedua adalah di surah Ar-Ra'd. Allah berfirman, ya, dalam surat Ar-Ra'd. Coba kita baca ayatnya. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat di surat Ar-Ra'd, ayat yang ke-20 ayat 23 24. Allah berfirman, "Jannatu 'adnin yadkhulunaha," surga Aden yang dimasuki oleh mereka. "Wa man salaha min abaihim," dan siapa saja yang orang-orang yang saleh dari ayah-ayah mereka, wa azwajihim, dan istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan anak cucu keturunan mereka, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan para malaikat masuk melalui pintu-pintu mengucapkan salam kepada mereka. Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian wahai orang mukmin yang telah masuk surga atas kesabaran kalian dahulu semasa di dunia. Ini dua ayat yang merekomendasikan kepada kita, ternyata ada peluang kita untuk masuk surga bersama keluarga. Karena itu teman-teman, sisi kita adalah bagaimana kita satu pemikiran di muka bumi ini, dalam artian satu akidah yang sahih, agama yang benar, akidah yang sahih. Ini akan menjanjikan keselamatan kita untuk masuk surga bersama keluarga. Pastikan keluarga kita di atas akidah yang sahih. Karena akidah teman-teman basis untuk masuk surga secara langsung tanpa dihisab dan tanpa diadab. Kalau akidahnya sahih. Ya. Karena tanggung jawab kita sebagai ayah, sebagai kepala keluarga, bagaimana membimbing keluarga kita di atas agama dan pemahaman ajaran syariat yang benar. Agar apa teman-teman? Agar kita bisa masuk surga bersama keluarga. Kemudian yang terakhir, hari yang terindah adalah hari dikala orang-orang mukmin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini hari terindah. Hari yang sangat indah. Hari yang kita inginkan kita bertemu dengan Rabb yang telah berbuat baik selama ini kepada kita. Rindu dah untuk bertemu Allah, mesti kita rindu. Kalau tidak rindu, paksakan untuk rindu. Kalau tidak juga, pelajari bagaimana saya harus rindu kepada Rabb yang telah berbuat baik kepada saya. Nabi SAW, beliau adalah orang yang sangat rindu kepada Allah Rabbul Alamin. Sampai dalam doa beliau pernah mengatakan Allahumma, dan beliau doa ini diajarkan oleh beliau kepada para sahabat. Beliau ucapkan, beliau amalkan, kemudian diajarkan kepada sahabat. Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik. Wahai Allah, aku memohon kepadamu untuk agar engkau berikan aku kenikmatan mata ketika memandang kepada wajah, wasyauqa ila liqa'ik, dan hati yang rindu untuk berjumpa denganmu. Ini Nabi loh, Nabi SAW. Ketika Nabi akan meninggal dunia, perlu ditawarkan, ya, apakah akan kekal di dunia ditambah ditambah umur yang panjang, ataukah justru engkau akan segera bertemu dengan Allah? Apa jawaban Nabi? Ila rafiqi al-ala. Tidak, saya tidak ingin kekal di dunia, tetapi saya ingin segera kembali kepada Allah di tempat yang tertinggi. Kenapa, Pak? Karena itulah kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan bermulai, Pak. Kehidupan yang nyata, yang real, dan kehidupan yang sejati adalah kehidupan akhirat. Bukan kita di muka bumi ini. Coba ketika Allah berfirman tentang penyesalan orang-orang kafir dalam surah Al-Fajr. Ayatnya, kemudian dalam surah Al-Fajr, waji ayyama idin di jahannam. Kemudian apa? Yawma idin yatadhakkarul insan wa anna lahu dzikra. Kemudian apa berikutnya? Yaqulu
Ahsantum. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Di mana orang kafir dia menyesal, aduhai alangkah celakanya aku ketika hari-hari di dunia aku luput dari amal saleh yang qaddamtu li hayati, yang aku lalai untuk dipersiapkan, ya, yang telah lalai aku persiapkan untuk kehidupanku. Kata para ulama begini, ada keunikan di ayat ini. Allah mengatakan li hayati, untuk kehidupanku, dan Allah tidak berkata fi hayati, di dalam kehidupan. Artinya apa, Pak? Seakan-akan Allah memberi isyarat kehidupan yang sebenarnya belum bermulai. Kapan mulainya, Pak? Di akhirat. Karena penyesalan itu orang kafir itu menyesal, apa katanya? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Aduhai alangkah celakanya aku ketika aku lalai mempersiapkan amal untuk kehidupanku. Padahal orang kafir sudah hidup di dunia, Pak. Orang kafir sudah hidup di dunia. Sudah hidup, Pak. Tapi justru dia mengatakan li hayati. Ketika dia sudah melihat surga, sudah melihat neraka, sudah melihat balasan-balasan apa yang akan dia terima dari amal perbuatan yang dilakukan di dunia, maka dia mengatakan inilah kehidupan yang sebenarnya. Seakan-akan kehidupan dunia tidak berarti apa-apa. Kehidupan yang sebenarnya, teman-teman, belum bermulai. Belum bermulai. Ini adalah kehidupan perbekalan. Bukan untuk dunia kita diciptakan. Dan bukan untuk anak dunia kita dipersiapkan. Tapi kita adalah anak-anak yang mesti tinggal di mana? Di dalam surga Allah Rabbul Alamin. Maka dari itu, persiapan kita untuk menjadikan hari terindah, jadikanlah hari yang terindah, yaitu hari ketika kita melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat wajah Allah itu nikmat apa tidak, Pak? Nikmat. Bagaimana kita tahu nikmat? Kita tidak pernah melihat wajah Allah. Seperti apa wajah Allah kita tidak tahu. Bagaimana kita melihat itu nikmat? Dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak di dalam banyak ayat, Pak, tentang apa? Tentang kondisi manusia, ini orang-orang beriman di akhirat nanti. Ayat berseri-seri. Allah berfirman di dalam surat Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhir. Pada hari itu ada wajah orang-orang, wajah-wajah manusia yang berseri-seri. Kalau berseri menunjukkan apa, Pak? Sedih apa bahagia? Bahagia. Kenapa dia bahagia? Ila rabbiha nadhir. Karena mereka sedang memandang wajah Allah yang maha indah. Bagaimana keindahan wajah Allah, Pak? Nah, kita lihat dari penjelasan Nabi SAW. Dalam hadis Muslim, hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim, dari sahabat Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi. Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi adalah sahabat yang berasal dari Roma. Dahulunya beragama Kristen, masuk Islam di masa Nabi. Tapi dia menjadi sahabat, akhirnya dia menjadi sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Ya, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, apabila penduduk surga telah masuk ke dalam surga, nada munadi, maka ada panggilan atau Allah akan memanggil penduduk surga itu. Jadi penduduk surga sudah masuk surga, Pak. Kalau sudah masuk surga berarti sudah bermulai dah kenikmatan. Sudah mulai, Pak. Tadi aja dimasukkan ke dalam surga sekali celupan, ditarik keluar lagi, ditanya, pernah enggak dulu merasakan kenikmatan, kesusahan di dunia? Enggak pernah. Kenapa? Masuk surga saat cukup untuk menghilangkan seluruh penderitaan, derita dan hingar-bingar dunia. Bagaimana kalau sudah masuk di dalamnya dan tidak keluar lagi? Karena orang kalau masuk surga tidak mau keluar, Pak. Ya kan? Orang sudah masuk surga, tidak mau keluar lagi. Innalladzina amanu wa bismihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang mukmin kalau sudah masuk surga Firdaus, itulah tempat terbaik. Apa kata Allah? La yabghuna anha hiwala. Surah apa itu? Surah apa itu, Pak? Surat Al-Kahfi. Di mana mereka kalau sudah masuk surga tidak mau ditarik keluar lagi. Mereka tidak mau berpindah-pindah. Nyaman dengan posisi mereka masing-masing. Nah, ketika mereka sudah menikmati surga, apa kata Allah? Aturiduna syai'an azidukum. Wahai penduduk surga, maukah kalian aku tambahkan nikmat lagi? Apa jawaban mereka, Pak? Ya, alam tubayyid wujuhana. Wahai Allah, bukankah engkau telah putihkan wajah kami?
wa tunajjina minan nar wa tudkhilna jannah. Engkau telah selamatkan kami dari api neraka dan Engkau masukkan kami ke dalam surga. Kemudian kata Nabi SAW, fayabshiful hijab. Lalu Allah membuka tabir yang membatasi antara mata kita dengan wajah Allah. Kemudian kata Nabi SAW, fama wa'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazari ila Allah subhanahu. Pada saat itu, mata-mata melihat, memandang kepada Allah yang Maha Tinggi. Dan mereka merasakan tidak ada nikmat yang lebih mereka senangi melebihi kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan melupakan nikmat yang ada yang sudah dirasakan dalam surga. Berarti melihat wajah Allah kenikmatan apa tidak, teman-teman? Kenikmatan. Maka dari itu kaum muslimin, hadis-hadis atau informasi seperti ini seharusnya semakin mengokohkan akidah kita dan seharusnya semakin menjadi obat penawar di dalam mengarungi kehidupan dunia. Kenapa? Karena hari yang sebenarnya, hari yang terindah dan kehidupan yang real itu sejatinya adalah kehidupan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kesabaran dan istiqamah di atas agamanya sampai kita menemukan hari-hari yang terindah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau ada tambahan kami persilakan. Silakan Pak, saya ada waktu 3 menit. Bagaimana menjaga supaya kita istiqomah? Saya merasakan prinsip ini. Iya Pak. Jaga memimpin itu kan, jaga supaya kita stabil gitu. Iya. Yang kedua satu lagi tidak ada relasi dengan saat ini. Kita berdoa ada istilahnya seperti ini kita yang tidak menunggu itu. Apakah doa itu akan sampai? Leluhur kita lah ini. Istilahnya akan diterima oleh Allah. Iya, bagus. Tanya apa? Baik, pertama bagaimana kita menjaga istiqamah? Kalau pertanyaan ini diberikan, maka sebenarnya saya berbicara pun juga tidak mampu untuk istiqamah. Maksudnya untuk kondisi kita stabil itu mustahil, Pak. Dawamul hal minal muhal. Konsisten di atas satu keadaan itu mustahil. Kata Nabi SAW, dalam melakukan ketaatan, ada saatnya kita semangat, ada saatnya kita futur. Itu wajar. Likulli amalin sirran, ya, wa likulli sirratil faqr. Setiap amal ada masa-masa semangat, ada masa-masa futur. Itu biasa sekali. Bahkan Abu Bakar pernah berkata kepada Nabi dan Hanzarah juga, wahai Rasulullah, ketika kami berada di majlis ilmu bersamamu, seakan-akan surga neraka ada di mata kami. Semangat gitu. Iya, ingin tak mau bermaksiat. Pengennya tuh mengingat Allah terus dan hidup selalu bersama Nabi. Tapi ketika kalian pulang ke rumah, biar anak-anak, biar istri, nah inilah tanggungan ini, tanggungan itu sudah buyar kepala. Lupa lagi Mbak itu. Akhirnya kami putur. Apa kata Nabi SAW? Andaikan kalian berada di kondisi kalian satu keadaan tadi, maksudnya di masjid tadi, la safhat alaikumul malaikat. Para malaikat akan datang kepada kalian dan menyenangi kalian. Kenapa? Kondisi kalian kondisi yang stabil selalu ada di kondisi ketaatan. Tidak ada itu Pak. Yang ada kondisi stabil itu hanya malaikat. Namun perlu kita siasati, dan ini fikih Pak, penting. Kaidahnya, ketika kita bersemangat, maka upayakanlah maksimal melakukan ibadah di saat itu. Tapi ketika kita futur, apa yang kita lakukan Pak? Yang kita lakukan adalah hendaklah kita membersamai orang-orang yang taat, cari teman yang bisa kita ajak diskusi. Kemudian boleh nak kita melakukan perkara-perkara dunia, boleh. Mungkin kita bawa healing nggak sebentar, healing apa? Ya keliling lah sebentar, keliling sebentar, ya jalan-jalan sebentar, bawa anak, bawa istri ke pantai, ke mana. Itu perkara yang dibolehkan. Namun ingat, jangan sampai jatuh ke maksiat. Ini perhatikan teman-teman, kalau iman lebih lemah, syaitan masuk.
Nah, orang kalau tidak pandai mensiasati ini, maka dia bisa jatuh kepada maksiat. Ketika semangat, langgengnya ketaatan. Yang lagi semangat nih, maka saya baca Quran, mau belajar, baca buku, hadir ke majlis ini. Tapi kalau lagi tak ada semangat, lagi futur, lagi mau aja bikin marah saja, maka pergilah lakukan hal-hal yang sifatnya mubah, tapi jangan berjatuh kepada maksiat. Ini yang kode etiknya, Pak. Lagi tak semangat, tapi kita lakukan hal-hal yang dibolehkan di dalam syariat. Tapi minimal, ya, jangan tinggalkan hal-hal yang wajib. Sampai tak sholat sudah, capek sudah ini, tak sholat lagi, tak sholat wajib, tak boleh. Ya, jadi tidak boleh bermaksiat dan lakukan minimal hal-hal yang wajib saja. Yang sunnah tinggalkan tuh. Saya pahami teman-teman? Ya, ini sebagai jawaban pertama. Ada pun masalah doa kepada leluhur. Ketika seseorang muslim berdoa untuk leluhurnya, di mana leluhur itu sudah mungkin kakek kelima, kakek ketujuh, tidak tahu kita. Ya, mungkinkah itu sampai? Kalau anak cucunya yang mendoakan, insya Allah sampai. Kenapa, Pak? Karena dengan syarat atuk-atuk kita atau buyut-buyut kita itu adalah muslim. Walaupun kita tidak tahu. Kenapa? Karena kita hadir di muka bumi ini adalah karena sebab silsilah mereka. Selama dia muslim, maka mereka mendapatkan kebaikan daripada kita. Baik dari bawah, baik secara vertikal atau horizontal, atas ke bawah atau bawah ke atas, ya, maka semua memberi pengaruh. Contoh, tentang ada seorang ayah datuk di mana cucu keturunan ketujuh itu dapat kebaikan karena jasa kesalehan ayahnya yang kakeknya yang ketujuh, sebagaimana Allah sebutkan kisahnya dalam surat Al-Kahfi. Wa ammal jidar fakana ligulamain yatimain fil Madinah wa kana abuhuma salihan. Di mana rumah yang dijaga oleh Allah untuk anak yatim, anak yang saleh tadi, itu adalah harta warisan milik ayahnya dulu. Di mana kata Allah, wa kana abuhuma salihah, dahulu ibu bapaknya saleh. Kata para ulama tafsir, ayahnya di sini adalah buyut keturunan yang ketujuh. Jauh itu, Pak. Berarti anak ini tidak tahu. Anak ini tidak tahu. Artinya apa? Allah jaga anak tadi, Allah jaga hartanya, Allah jaga anak tadi agamanya. Karena sebab kesalehan buyutnya di atas. Oleh karenanya dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas, semuanya diberikan oleh Allah peluang untuk mendapatkan apa? Kebaikan, buah dari kesalehan, bahkan doa, apalagi doa. Tapi dengan syarat buyut kita muslim. Jadi tidak perlu tahu, tidak apa-apa, Pak. Tidak perlu tahu, tidak apa-apa. Yang penting kita rekan, ya Allah, ampuni dosaku dari ibu bapakku, waghfir li ajdadina, dan ampuni dosa kakek-kakek buyut kami. Tidak tahu kita siapa mereka? Insya Allah mereka sampai, doa kita sampai kepada mereka. Wallahu a'lam. Demikian teman-teman untuk kelas malam ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.